sulit sekali saya bisa bertemu dengan teman-teman yang hari ini duduknya seperti habis terkena razia, tetapi teman-teman ini bisa datang di ruangnya Tony Klewang ini, ruang kerjanya Tony Klewang. Tapi Tony Klewang belum datang, nanti akan saya satu-satu akan saya perkenalkan. Silakan datang, Bung Tony. Duduknya mana? Ya. Kene buwe lungguh ini saat ini Bu. Nah, jadi begini teman-teman, kesempatan yang baik ini, terima kasih sudah datang. Saya senang bisa ketemu ini karena Teater Bukit itu sudah tahun berapa ya? 2002 ya? 2002, 2003 itu sekarang 2021, berarti berapa tahun? Duh, matematikanya saya pinter ini. 2002 aku lahir kayaknya deh. 19 tahun. Ya, berapa? 19 tahun kita ketemu lagi dengan Teater Bukit. Oke, ada yang berproses dari awal, ada yang proses di perjalanan setelah pentas pertama tanggal 3 Mei itu 2002 itu, kemudian saya menemukan teman-teman ini. Teman-teman ini saya temukan yo ono sing kondisinya ya terlantar, memprihatinkan, ada orang stres, ada yang aktivis kampus seperti beliau Bu Yanti ini. Saya perkenalkan dulu dari sini, beliau Mas Dodo. Terus Jessica. siapa? Ora krungu. Jessica. Oh Jessica. Terus ini Nongki. Kanan saya, kiri saya Yanti. Tony. ya. Tony ini menjadi ketuanya Teater Bukit sampai hari ini karena tidak pernah ada pemilihan di Terpaksa ya. di teater itu. Ketua seumur hidup. Jangan dikira ada alam demokrasi yang bisa dijalankan sebagaimana lazimnya, tetapi hanya siapa yang mau tombok, siapa yang mau capek, siapa yang mau terkuras tenaganya di situ menjadi kandidat terkuat. Kira-kira seperti itu, dan hari ini kami bisa berkumpul di tempat ini. Tentu juga komposisinya tidak lengkap, tidak selengkap dulu kita mencapai anggota berapa Mbak Yesi? Divisi keanggotaan mungkin bisa menjelaskan. Banyak dulu Puluhan ya? 20, 30? 25 mungkin. 25 ya. Oh, 25 yang patah hati berapa itu menjalani proses? Mas Toto bisa menjelaskan yang patah hati berapa? 30%. Tukang bikin patah hati. Ada yang saling mencintai, kemudian ya semua menyayangi, kita keluarga. Sebenarnya ada aturan-aturan kita rasa pacaran yo dalam satu keluarga, tapi ada yang jatuh cinta, kemudian ternyata ada satu yang memegang aturan secara disiplin, yang satu mending keluar karena tidak bisa menemukan jodoh. Itu hal-hal yang biasa. Begitu ya Mas Toto Irang. Sudah menolak 2 orang ya. Tidak, ini hanya guyonan saja. Dia kebetulan di antara kami di sini beliau yang belum berkeluarga, mungkin Monggo engkang gadah. dia masih senang dengan kehidupan sendiri, artinya mancing dan sebagainya. Kalau dia pacarnya tidak kuat dengan kehidupan mancing yang jarang pulang dan sebagainya, pasti tidak akan kuat. Begitu kira-kira Teater Bukit dengan plus minusnya, dengan kekurangannya. Kita pentas itu sudah berapa kali? Tanpa teman-teman ini satu kali ya saya selesaikan, dengan ada Mbak Tisan, kemudian ada Mas Tukiran, kemudian ada Adi Nyonding baru dalam perjalanan ke sini. Terus Mbak Baliarjo, Mbak Klenyem. Sorry Mbak. Wah, Mbak Yuli, kemudian setelah itu kami bisa menangkap ini. Berapa pentas kita itu, Pak Ketua? Ya kurang lebih sekitar 15 ya. 15 atau 12. Sekitar itu ya. Sekitar itu. Naskah aku ya selali, teman-temannya pasti berantau mau kita tidak berproses lagi. 19 tahun. Ngeri lu. Dan 19 tahun juga rentang waktu yang sangat berat bagi kami, harus melepas 2 teman kami yang sudah dipanggil Tuhan. Beliau Bagus, siapa sini Bagus Margianto. Saya pikir Bagus Handoko sarjana hukum, dia pernah ada pentas tercasting itu, tapi beliau Bagus Margianto.
semoga arwahnya sudah tenang damai di surga. Disusul lagi kami harus berduka lagi kehilangan sahabat kami yang tak kalah serunya, Ucup atau Tri Wibawanto. Juga mohon doa untuk teman-teman supaya tenang dan menikmati damai abadi di surga. Kira-kira itu yang bisa saya sampaikan pada keluarga yang berduka. Dan kenal ke secara detail Mas Tony, anggota-anggotamu ini siapa saja, seingat kamu pernah jadi apa dan sebagainya. Begitu. Sebagian udah lupa ya, karena udah lama juga. Jadi ini hanya sekilas saja sih sebenarnya. Yang masih ingat ya kayak Dodo pernah jadi Mbah Dalang ya. Terakhir kali pentas ya. Dalang ya. Produksi Dalang. terakhir. Terus Yesi ini apa ya? Karakter-karakter tua biasanya. Mbok. Terus apa? Sempat Gameplay pernah? pernah itu. Pernah ngeplay kamu ya? Pernah ngeplay. Pernah. Tetapi ngeplaynya di panggung ya, jangan diartikan yang lain. Nungki sempat jadi Bang Plecet pernah. Bang Plecet. Satpol PP pernah ya. Oh, iya. Tukang Aku Baru. anggota bukit sing ora tahu diksar tapi tetap dijak pentas. Anggota bukit Terus Anu. Mas Toto ini terpaksa. banyak di musik ya, bantuin musik sama apa ya Tok? Pentas. Oh iya, pernah pentas juga dia. Jadi apa ya? Aku lupa ya. Pokoknya nggak training loh foto nih. Iya. Kamu bisa membayangkan beliau pakai training, pakai kaos begitu. Iya. Dan Mbak Yanti pas pentas saya orang ono ya. Nggak ada. Pas aku Jadi orang ono. ibuku. Ya. Jadi itu. istrinya Pak Toto. Jadi terus istrinya aku itu anaknya. pemulung, Oh, pemulung. terus aku anaknya. Pakai Ya. becak itu loh ya tuh. Dan ini masih ada beberapa anggota yang belum datang juga seperti Adi Nyonting, terus Roes, terus Roset, terus Iwan, Sebut semuanya. saya, Ya. terus Rari. ya, Rateh wes yo. Rateh, Kiki, Mas Joko jadi lupakan Mas ya, Joko. Joko ya, Ya, Mas Mbak Dina, Joko. Mbak Dina. ya, Adina. Terus ada lagi yang di pojok itu Mas Ali itu. Mas Ali. Itu Ali. banyak kenangan juga. Terus Mbak Dwi Mbak sama Mbak Christine. Duet ini. ya itu. Apa di Elenya yang Kristen apa nih? Siapa Mbak siapa? Yang mengapa culik anak kami siapa? Ita. Mbak Ita. Oh, senyum lagi Toto. Ya. Nek Didani kan malu nek temini. Sing tau ki kan. Ya, jadi. Ya, Dani, ya. Mbah Jadi. Mbak Jadi, terus banyak sebenarnya komunitas kita yang teman-teman bantu teater Bukit dalam prosesnya. Jadi seniman Gunung Kidul banyak yang terlibat, terutama seniman-seniman muda, kemudian perupa juga banyak yang Kebetulan di terlibat. belakang layar itu juga pernah pameran lukisan bersama Teater Bukit, Mas Ya. Gimbal. Oh ya, oke. Dengan Pentas pertama, Ya. pembuka. Tuh. Ya mungkin sekilas tentang teater Bukit seperti itu, dan banyak kenangan yang memang pengen kita bongkar kembali, dan tunggu aja teater Bukit Reborn yang akan datang. Mungkin kita akan berproses lagi dengan kesibukan masing-masing, kita ngumpul bareng dan kita menyajikan pementasan seperti dulu lagi. Ya mungkin seperti itu Mas Ya, Hendro. dikenalkan dulu tadi sudah namanya sudah, kemudian dia sebagai apa? Apakah pernah menjiwai jadi pemulung, sekarang juga jadi Oh, pemulung. iya. Pentasnya nggak selesai misalnya gitu. Ya, jadi di teater Bukit itu dulu setelah workshop ada praktek peran. Nah, di praktek peran ini ada beberapa teman yang memang di casting. Kemudian mendapatkan peran masing-masing, seperti ada orang gila, kemudian ada pemulung, kemudian ada apa lagi ya, pengamen, pengemis dan sebagainya. Dan itu disebar di berbagai sudut kota Wonosari. Jadi kita dulu
sempat sanggarnya ditempati Ucup almarhum, kemudian kita berjalan kaki sesuai urutan untuk menyebar ke wilayah Gunung Kidul, ke wilayah Wonosari maksudnya dalam kota dengan perannya masing-masing, dan itu banyak cerita. Ternyata teman-teman Bukit ini ya aktingnya meyakinkan, sampai ada yang mau dimandiin juga itu sama orang di komplek terminal ya? komplek terminal itu. Kowe jadi apa Mbak Mian, Mbak? Yang mau dipanggil. Pilih saya ayu saya itu sih. Ya, enak iki Bang Edan. Besok dikalapi. jadi seperti itu pengalaman-pengalamannya. Kemudian pementasan untuk peran-perannya juga sampai sekarang pun ada yang masih terbawa karakternya, seperti kayak Mbah Darang Edan itu juga sampai sekarang pun nggak pulih gitu, Tetep Edan. tetap Edan. Nah, seperti itu contohnya. Oke, terima kasih Mas Tony. Sekarang proses ini yang kita lakukan panjang juga, ada belasan kali kita pentas, dan saat itu Wonosari juga kita sayangnya teater Bukit ini tidak memiliki sparring begitu. Hanya ada grup satu ini, kemudian yo belum dipandang orang bahwa ini hal yang penting gitu. Meskipun yo sangat menjadi kabar gembira hari ini, hampir setiap desa, hampir setiap kecamatan ada teater toh ya sekarang. Ya, terima kasih. Semoga ini bisa melanjutkan cita-cita lama kita itu. Nah, di dalam proses yang panjang itu kemudian ada kesan-kesan yang menarik gitu. Entah kesan baik, entah positif, tapi itu menarik dan mungkin ditemukan hanya sekali ini dalam proses teater. Mas Dodo apa? Saya masih terkesan dengan satu sebenarnya, yaitu tentang bagaimana ketika keinginan teater Bukit itu pentas, kita harus menggali dana dengan ngemis sendiri. Kita harus ngemis ke sana. Kalau sekarang benar ya kayak proposal siji, kayak dinas kebudayaan, dana istimewa pasti turun. Ya. Ya dulu kita harus adu argumen, ya, adu Iuran. argumen dengan birokrasi yang luar biasa. Dari toko ke toko. Iya, dari toko ke toko dan sebagainya. Dan saya salut pada teman-teman pada waktu itu, ternyata teman-teman semangatnya luar biasa. Ya, yang saya kangeni itu suasana yang seperti ini, kita bisa kumpul, kita bisa proses, kita bisa ngobrol dengan satu wadah, yaitu teater. Karena walaupun kita punya kesibukan sendiri, dengan aktivitas kesibukannya, kita masih punya hobi yang sama. Nah, seperti itu. Kesibukanmu apa saiki? Ya, saya ngomong Mas. Ngomong cah cilik-cilik. Ya. Mas Dodo ini sebagai guru ya. Nah, guru, dia pendidik di salah satu SD begitu, masih di Wonosari. Nah, itu yang terkesan. Yang lain ada nggak, Mas? Mungkin pernah ketemu dengan di antara kami tadi ada 25 orang, ada yang paling dekat siapa, terus ada yang Rata-rata manja. Ada yang manja gitu. Saya terkesan satu ketika itu, pada waktu harus seperti cerita Mas Tony, ketika harus kita harus dengan peran masing-masing, kita istilahnya diumbar di ngoneng kota Wonosari. Nah, pada waktu itu peran saya jadi orang gila itu yang pertama kesan saya dari faktor pakaian saya itu bau pesing, ternyata habis untuk ngepel ompolnya merah, kecilnya merah. Putrinya Mas Indro. Yang kedua Kebangetan ya. yang kedua saya tidur di depan Amigo Bersama tidur ini harus saya tanya tidur bersama siapa dulu? ya, Sendiri. Saya dihampiri tukang becak, ditunggu tukang becak sekitar waktu 2 jam. Saya bangun tidur, saya ditanya nomor, Mas, nomor piro? Mateng. Dan sebelum itu saya sampai depan SMA 1 itu, SMA 1 bubaran sekolah, itu lihat saya di depan gerbang SMA 1, nggak ada yang siswanya yang pulang lewat gerbang. Ketika keluar itu dari gerbang, lihat saya kembali masuk lagi. Kira dan tenan aku. Ngedan anyaran. Ya, Mbak ya sih ada sesuatu yang kena itu kamu. Banyak. Apalagi Mbak Yasi ini setelah teater Bukit
off ya, off karena kesibukan sendiri, tidak mati wong kita masih hidup semuanya. Itu juga masih laris apa dipakai teater-teater yang lain begitu kayaknya. Ngono ya Mbak ya. Nah, apa yang berkesan sih? Kalau teater Bukit mungkin apa ya? Ya candu. Candunya gini, kita itu benar-benar menikmati proses. Sebenarnya pada waktu proses itu kadang ada masa jenuhnya, tapi setelah itu, setelah pentas, biasanya ada rasa kecanduan, pengen pentas lagi, pengen proses lagi kayak gitu. Proses itu membuat apa kecanduan ya. Memang Proses itu begitu. membuat kecanduan. Kalau laki-laki biasanya nggak senang proses, hasilnya saja. Di terakhir lagi prosesnya itu biasanya pendek. Kalau laki-laki. Gitu. Oh iya. Aku itu. Lainnya Mbak. Apa ya? Teater Bukit itu asal muasalnya iseng-iseng dari teman. Kasih brosur itu. Ah, saya nyoba-nyobain. Jadi suami sekarang. Enggak. Oh. Tapi lama kelamaan mas. Beliau juga boleh saya katakan ya kesan teater Bukit itu juga mempertemukan kalian ya. Bisa jadi. Bisa jadi meskipun setelah sebelum teater Bukit ya di SMA juga satu sekolah begitu, tapi semakin dierat ya. Begitu kira-kira. Sekarang beliau juga sama seperti Mas Dedo sebagai seorang guru yang menghadapi ya banyak ragam Warna-warni. kategori dan karakteristik anak-anak begitu. Nah, suaminya Mas Nuki ada kesan apa Mas? Apa lagi beliau itu mainnya mungkin hanya 1 kali 2 kali, tetapi bekerja di belakang layarnya sangat kelihatan sekali. Soalnya tak kon nombok nek latihan teman-teman. Teman-teman kesuwen teko itu kalau sudah botol AO dipukul-pukul itu AO itu anggur orang tua itu kalau sudah pukul-pukul beliau yang sering beli itu. Lagi do teko wes tuku lagi do latihan gitu. Apa Mas? Sebenarnya nek saya itu kan wong sing ora paham karo ora pengen ngerti seni Pak Indro. Cuman karena deket wae karo Yesi terus tok paksa-paksa ayo melu pentas ayo ikut ini. Terpaksa. Jadi yo proses ini aja saya ndredeg loh Pak Indro. Jadi isinan. Jadi wis ora perlu banyak. Ada dulu teman-teman tak selingi dulu. Teman-teman ini ya ono sing saka komunitas punk, ono sing komunitas beragam komunitas, tapi pentas itu ada yang nangis. Ada ceritanya Mas? Oh ada. Jadi pas pentas apa ya itu saya sedikit ya lupa gitu ya. Tapi ada beberapa teman yang notabene memang ya wongnya aslinya ya wong beling-beling. Nah itu ada beberapa orang yang setelah selesai pentas mereka nengguri panggung, kemudian mereka nangis bareng, rangkulan bareng di situ. Padahal dimake apa stylenya ini orang mungkin orang ringgi gitu loh. Tapi ternyata apa proses berteater itu bisa memberikan apa ya masukan atau ada ilmu yang bisa diambil. Kemudian ada yang berkesan dan sampai segitunya karena perjuangannya memang nggak mudah gitu loh untuk di teater ini perjuangannya, dan mungkin itu yang membuat mereka bisa terharu akhirnya bisa melewati. Kalau boleh saya bilang simpelnya itu kan teater itu kan kita cari masalah, kita membuat masalah kemudian diselesaikan sendiri gitu kan, seperti itu. Jadi setelah kita membuat masalah kemudian diselesaikan sendiri, masalah ini selesai ya kita menjadi merasa bahwa kita bisa menyelesaikan masalah gitu kan, seperti itu ya. Dan mungkin itu seperti itu yang mereka membuat nangis itu. Iya jadi terharu kan. Nah saya ngelihatnya juga terharu gitu loh, karena mungkin karena lihat penontonnya, karena memang teater Bukit pernah loh pentas 1 kali 2 kali 3 kali bahkan berkali-kali. Ini justru ya aku ya agak jadi apa sesak lambiku, tiketnya sampai habis. Iya. Nah, saat itu tiketnya sampai habis, guru nganggo sigaret rokok itu kemudian dicapi stempel organisasi kami. Karena yo mungkin menjadi hal yang baru di Wonosari. Pada waktu pementasan itu hidup. Saya merasakan hidup dari semua gatuk, semua apa
unsur-unsurnya gaduh. Terus yang jadi sampai nangis kan jadi berarti orang udah bener-bener pure. Wih, iya orgasme tenan gini-gini. Orgasme. Ya. Kayak wis tahu. Orang tahu orgasme. Ngampet selama beberapa bulan. Kita prosesnya selama 3 bulan. Yo sing nyari duit, sing wah, Ya kerja segala produksi macam. maupun kerja artistik ya di situ. Ya. Tumbuk Jadi- jadi satu. Latihan ten-tenan kan, seperti itu. Itu kan Jadi menguras energi memang. Ya. selama di satu momen itu ya weh, Selesai. emosinya matu. Iya. Itu yang paling berkesan menurut Mas Toto. Mas Toto itu sekarang berwira swasta. Beliau membuka gerai begitu untuk teman-teman yang membutuhkan kaos, celana yang kualitasnya juga oke keren-keren begitu, sepatu untuk anak sampai Sudah belum pakaian Itu. saja sekarang. sekarang pakaian ya, lebih fokus pada pakaian. Dan uniknya di Teater Bukit seperti yang tadi disebutkan tadi, yang saya ceritakan tadi, banyak penontonnya, kemudian juga proses itu bisa merubah pikiran teman-teman, tapi juga yang mengejutkan dan aku menyayangkan, sekaligus menyayangkan, nggak pernah ada dokumentasinya itu. Iya, iya. Nah, dokumentasi Sayangnya itu. meskipun ada pun hilang begitu. Bilang nggak ya? Lain dia. Sekretariatnya ada di siapa? Dokumentasinya di sini. Itu dari foto album dan sebagainya, kami sering tuduh-tuduhan siapa yang menghilangkan. Itu Mbak Yanti belum memberikan pesan. Kesan opo yo? Aku cuma baru sekali pentas sih, Mas. Ya, ini anaknya Mbak Yanti. Ya, silakan. Ya. Yang paling berkesan waktu itu pas pentas sama aku tuh pas Ripah ya judulnya. Jadi pas kita mau pentas, itu kita mau pentasnya kan di gedung kesenian. Cuman waktu itu dialih fungsi ya, Mas. Gedung kesenian jadi gedung olahraga dan kita pentasnya di sebelah gedung kesenian. Pemberontakan. Sebenarnya nggak dapat izin, tapi karena kita kekeh gitu kan ya. Ya alhamdulillah waktu itu bisa pentas dan animonya juga luar Banyak. biasa. Semoga ini sekarang sudah gedung kesenian sudah megah, dibuatkan pemerintah di mana GOR itu, GOR Siono bisa, kemudian gedung kesenian juga sudah lebih representatif, tentu kualitasnya juga harus lebih baik daripada kita.